Kelompok 6. Mekanisme pernafasan. Di sini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Nur Cahyani dengan NIM 252303101078. Yang kedua ada Lia Dahlia dengan NIM 252303101079. Kemudian ada Dinda Aulia Fatmasari dengan NIM 252303101087. Kemudian ada Muhammad Azam Az-Zuhri dengan NIM 252303101084. Halo Twins, kita akan mempelajari tentang mekanisme pernafasan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu mekanisme pernafasan? Mekanisme pernafasan manusia adalah proses kompleks yang memungkinkan tubuh kita untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Nah, kalian sudah tahu kan apa pengertian dari mekanisme pernafasan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai organ-organ pernafasan. Berikut ini adalah organ-organ yang berperan dalam mekanisme pernafasan. Nah, mari kita pelajari lebih dalam mengenai organ-organ ini. Kita akan mulai dari hidung. Hidung adalah pintu masuk utama untuk udara yang kita hirup. Apa aja sih yang ada di hidung? Di dalam hidung terdapat rongga hidung. Rongga hidung adalah ruang internal di hidung yang dipenuhi oleh udara. Rongga hidung terletak di atas dan di belakang bagian luar hidung, membentuk bagian awal dari saluran pernafasan. Rongga hidung memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mengatur udara, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan. Yang kedua sebagai penciuman, seperti merasakan dan mengidentifikasi zat kimia di udara, sehingga kita bisa mencium bau. Yang ketiga sebagai sistem kekebalan tubuh, seperti melindungi saluran pernafasan dari infeksi. Kemudian ada sel goblet. Sel goblet adalah sel epitel khusus yang terdapat pada epitel sebagian besar organisme. Sel goblet memiliki bentuk yang menyerupai piala setelah sel-sel tersebut kolaps akibat sekresi musin atau glikoprotein yang nantinya akan jadi mukus. Bentuk sel goblet tergantung pada usianya. Sel-sel muda berbentuk bulat, tetapi ukurannya bertambah dan menjadi pipih seiring bertambahnya usia, dan hal tersebut akan dipengaruhi oleh terjadinya sekresi musin. Sel goblet berfungsi khusus menghasilkan dan mensekresi lendir atau mukus yang fungsinya sebagai penyebab kotoran dari udara yang masuk, dan mukus ini nantinya akan bekerjasama dengan silia. Silia merupakan rambut halus mikrobis yang menonjol di permukaan sel epitel di rongga hidung. Silia terletak di rongga hidung khusus di bawah olfaktori. Silia berperan sebagai penyapu debu dan kotoran yang terjebak dalam lendir mukus yang dihasilkan oleh sel goblet. Olfaktori adalah serabut saraf sensorik khusus yang berfungsi menangkap molekul bau. Olfaktori terletak di epitel atau atap rongga hidung. Beberapa fungsi olfaktori sebagai menghantar sinyal pencium ke bulbus olfatorius, pusat pemrosesan awal sinyal penciuman di otak. Lanjut dari serabut olfaktori terdapat serabut saraf otak yang berperan sesudah menangkap bau kemudian menghantarkan sinyal ke otak. Konka adalah struktur anatomi yang berbentuk seperti rak tulang yang melengkung terletak di dinding lateral rongga hidung. Konka memiliki 3 struktur turbinat, yaitu Konka superior. Konka superior adalah salah satu dari 3 struktur turbinat atau konka yang terletak di dalam rongga hidung. Konka superior terletak di sisi dinding dalam rongga hidung dan terhubung dengan tulang hidung. Lebih tepatnya, konka superior berada di bagian atas rongga hidung. konka tengah. Konka media atau konka tengah merupakan konka yang berada di tengah. Konka media terletak di sisi dinding dalam rongga hidung, di antara konka superior dan konka interior. Konka tengah berfungsi membantu mengatur aliran udara mempertahankan kelembapan di dalam hidung. Konka inferior adalah salah satu dari 3 struktur turbinat atau konka yang terletak di dalam rongga hidung. Konka inferior terletak di bagian paling bawah dinding lateral. Rongga hidung ini adalah konka terbesar dan terpisah dari tulang etmoid. Tidak seperti konka superior dan media yang merupakan bagian dari tulang etmoid. Konka inferior berperan penting dalam sistem pernafasan manusia. Fungsinya meliputi melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke hidung, mengatur aliran udara di dalam hidung, dan membantu sistem imun tubuh. Nah, gimana penjelasan hidung sebagai organ pernafasan? Apakah semuanya sudah paham? Untuk organ selanjutnya adalah faring. Faring atau tenggorokan adalah saluran berotot di leher yang berperan dalam sistem pernafasan dan pencernaan.
Menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Terletak di belakang rongga hidung dan mulut serta di atas laring dan esofagus. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama nasofaring. Bagian atas yang terletak di belakang rongga hidung hanya berfungsi untuk menyalurkan udara. 2. Orofaring. Bagian tengah yang terletak di belakang rongga mulut. Bagian ini dilewati oleh udara, makanan, dan cairan. 3. Hipofaring. Bagian terbawah yang terletak di belakang kotak suara atau laring yang mengatur aliran makanan ke esofagus dan udara ke laring. Faring memiliki beberapa fungsi meliputi yang pertama sebagai sistem pernafasan, yaitu saluran untuk udara yang masuk melalui hidung atau mulut. Dan yang kedua sebagai sistem pencernaan, menggerakkan makanan yang sudah dikunyah dari mulut menuju esofagus. Ketiga, produksi suara, berperan dalam proses berbicara dengan memperkuat suara yang dihasilkan. 4. Pertahanan tubuh. Dan yang kelima, menjaga tekanan telinga, di mana terdapat saluran eustasius yang terhubung ke telinga tengah di dalam faring yang berfungsi untuk menyamakan tekanan udara. Nah, bagian selanjutnya adalah laring. Laring atau disebut kotak suara adalah organ di bagian atas leher yang melindungi trakea dan berperan dalam produksi suara. Laring merupakan saluran pernapasan bagian atas yang menghubungkan faring dan trakea. Laring memiliki bentuk seperti saluran tabung tidak beraturan. Bentuknya menyerupai 5 segitiga terpancung dengan bagian atas lebih besar dari bagian bawah. Laring terletak di antara faring dan trakea atau antara pangkal lidah dan trakea. Laring memiliki beberapa fungsi, yaitu memproduksi suara, melindungi saluran pernafasan, dan mengatur masuknya udara ke trakea. Dan yang kedua adalah glotis. Glotis adalah bagian tengah laring yang mengandung pita suara dan ruang di antara pita suara. Terletak pada di antara supraglotis dan subglotis, yang fungsinya sebagai produksi suara, yaitu pita suara. Pita suara bergetar ruang udara dari paru-paru melewati glotis menghasilkan suara. Dan yang ketiga adalah subglotis. Subglotis adalah bagian laring yang terletak di bawah glotis hingga ke cincin krikoid. Trakea. Pengertian, trakea atau batang tenggorokan adalah saluran udara berbentuk tabung yang berfungsi sebagai penghubung antar laring. Bagian ini memberikannya struktur kokoh namun tetap elastis. Trakea terletak di bagian leher tepat di bawah laring atau kotak suara dan di udar depan esofagus atau kerongkongan. Fungsi menyalurkan udara atau jalur masuk dan keluar udara yang mengandung oksigen. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan saluran nafas yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebrata thoracalis kelima, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus berjalan ke arah bawah dan samping menuju paru dan bercabang menjadi dua, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Bronkus kanan mempunyai diameter lumen lebih lebar, ukuran lebih pendek dan posisi lebih vertikal, sedangkan bronkus kiri memiliki ukuran lebih panjang dengan diameter lumennya yang lebih sempit. Cabang utama bronkus kanan dan kiri akan bercabang lagi menjadi bronkus lobaris yang kemudian akan menjadi lobus segmentalis. Bronkus lobaris ini bercabang terus menjadi bronkus yang lebih kecil dengan ujung cabangnya yang disebut bronchiolus. Setiap bronchiolus memasuki lobus paru dan bercabang-cabang menjadi bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis adalah saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli atau kantong udara. Selanjutnya adalah alveoli. Alveoli adalah kantong-kantong udara kecil berbentuk seperti balon atau buah anggur yang sangat banyak dan membentuk jaringan paru-paru. Mereka merupakan unit pernafasan dasar dalam paru-paru dan dikelilingi oleh kapiler darah. Alveoli berfungsi sebagai pertukaran gas yang menghasilkan oksigen ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menjaga keseimbangan oksigen. Selain itu, juga memproduksi sukfatan. Alveoli terletak di bagian paling ujung dari saluran pernafasan di dalam paru-paru, tepatnya di ujung bronchiolus, yaitu saluran udara terkecil. Mana? Apa kalian sudah paham organ apa saja yang berperan dalam pernafasan? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai mekanisme pernafasan. Saat kita menarik nafas dan otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, diafragma yang semula melengkung ke atas mulai menekan ke bawah. Tulang rusuk bergerak naik, rongga dada membesar. Rongga dada yang membesar ini menurunkan tekanan udara di dalam paru-paru. Udara dari luar masuk melalui hidung melewati trakea hingga mencapai paru-paru. Paru-paru mengembang, alveolus terisi oksigen, dan proses pertukaran gas pun siap berlangsung. Sekarang mari kita pelajari mekanisme pernapasan ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan udara dari paru-paru pada saat ekspirasi. Otot diafragma sebelumnya berkontraksi, kini relaksasi dan kembali ke posisi melengkung atas. Otot antara tulang rusuk juga ikut relaksasi, sehingga tulang rusuk turun dan rongga
dada mengecil. Akibatnya, volume rongga dada berkurang dan tekanan udara di paru-paru menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara di luar tubuh. Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara mengalir keluar melalui saluran pernafasan, yaitu hidung atau mulut. Proses ini disebut ekspirasi normal, yang terjadi secara pasif karena relaksasi otot-otot pernapasan. Pada mekanisme pernafasan, karena melibatkan dada dan diafragma, sehingga proses pernafasan memiliki dua macam mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang terjadi saat gesekan otot antar tulang rusuk. Saat otot antar rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Proses tersebut merupakan proses inspirasi. Sementara itu, pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi kecil atau kembali ke ukuran semula. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada. Hal ini menyebabkan udara dalam rongga dada terdorong keluar dari paru-paru atau ekspirasi. Selanjutnya adalah mekanisme pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma terjadi ketika otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Sebaliknya, pada saat otot diafragma berelaksasi atau kembali ke semula, rongga dada akan mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru atau ekspirasi. Dari penjelasan dua jenis mekanisme tadi, pernafasan diafragma umumnya ada pada proses pernafasan bayi yang baru lahir hingga 6 bulan. Dan untuk dewasa biasanya menggunakan pernafasan dada. Sekian, terima kasih dari video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.